Kembali lagi bersama saya Eko Sujarwo. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membuat video mengenai pembahasan tugas 2 ya. Pembahasan tugas 2 tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kalau di video sebelumnya itu tentang persamaan, sekarang adalah pertidaksamaan. Nah, ini dia soal yang kemarin saya berikan. Di sini saya hanya akan membahas soal nomor 1 ya, dan akan saya contohkan cara penyelesaiannya menggunakan aturan nilai mutlak dengan bantuan garis bilangan ya. Karena kita di sini belajar nilai mutlak, jadi yang saya contohkan di sini, yang saya tekankan adalah penggunaan definisi dan juga sifat-sifat dari nilai mutlak. Ya, untuk cara-cara yang lain silahkan kalian pelajari sendiri. Nah, untuk yang pertama, kita harus mengubah bentuk ini ya. Nilai mutlak X dikurangi 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah 1. Nah, ini kita pindah ruas dulu supaya yang ada nilai mutlaknya, ada tanda mutlaknya, itu semuanya berada di ruas kiri. Jadi X plus 1 ini kita pindah ruas ke ruas kiri, sehingga menjadi nilai mutlak X min 2 dikurangi nilai mutlak X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kenapa jadi negatif? Karena di sini tadi positif ya. Positif dipindah ruas menjadi negatif. Dan di sini karena sudah tidak ada bilangannya ya, kita ganti dengan 0. Nah, kemudian selanjutnya jabarkan masing-masing nilai mutlak menggunakan definisi 1.1 ya. Pertama kita jabarkan dulu nilai mutlak X min 2. Nah, nilai mutlak dari X min 2 itu akan sama dengan X min 2 untuk X lebih dari atau sama dengan 2. Dan yang kedua ya, nilai mutlak X min 2 itu akan sama dengan min X plus 2 untuk X kurang dari 2. Ini langsung saya buat seperti ini. Yang pertama itu untuk X lebih dari 0 ya. Urutannya itu X lebih dari sama dengan 0, dan yang bawah X kurang dari 0. Kemudian dilanjutkan sampai ketemu hasil akhirnya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang kedua, nilai mutlak X plus 1 akan sama dengan X plus 1 untuk X lebih dari sama dengan min 1, dan nilai mutlak X plus 1 itu akan bernilai min X min 1 untuk X kurang dari min 1. Nah, langkah selanjutnya setelah menjabarkan nilai mutlak ini ya tadi, kita harus menentukan syarat nilai X yang memenuhi untuk kedua nilai mutlak dengan menggunakan garis bilangan. Ya, di sini kita gunakan garis bilangan. Nah, seperti ini. Ini yang X min 2 itu adalah garis bilangan yang berada di bagian atas, dan yang X plus 1 itu yang berada di bagian bawah. Nah, untuk X min 2 itu nilai X nya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang lebih dari atau sama dengan lebih dari sama dengan 2 ya, yang garis hitam ini dari sini ke kanan. Kemudian ada juga yang X kurang dari 2, berarti dari 2 ini ke kiri, yang saya gambarkan dengan garis merah. Nah, kemudian untuk yang X plus 1 ini ada yang X lebih dari sama dengan min 1 dan X kurang dari min 1. Nah, berarti kan awalnya dari sini, di sini min 1, ini ada yang atas ini ya, yang X lebih dari sama dengan min 1 ini yang garis biru. Kemudian yang X kurang dari min 1 ini yang garis hitam, arahnya ke kiri. Dari min 1 ke kiri ini nanti nilainya min X min 1. Nah, dari sini ya, maksud dari langkah kedua ini menentukan syarat nilai X yang memenuhi kedua nilai mutlak dengan menggunakan garis bilangan. Ini maksudnya apa? Ini adalah kita mencari daerah yang dibatasi oleh kedua nilai ini, yaitu negatif 1 dan 2. Nah, daerahnya ada di sini.
yang saya kasih kotak ini, inilah daerahnya. Mulai dari negatif 1 sampai 2. Pasti nanti ya, daerah penyelesaiannya itu ada di antara min 1 sama 2. Bisa saja min setengah, 0, setengah, seperempat, sepertiga, dan sebagainya. Tapi pasti di antara negatif 1 dan 2. Tidak mungkin di sebelah kanan 2 atau di sebelah kiri min 1. Ya, jadi tidak mungkin 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, tidak mungkin negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita tuliskan di langkah ketiga itu menuliskan syarat baru ya. Saya namai di sini syarat baru karena gabungan dari kedua nilai mutlak ini, sehingga menjadi seperti ini. Untuk x min 2, nilai mutlak x min 2 tadinya syaratnya kan cuma ada 2. Nah, sekarang syaratnya ada 3. Yang pertama itu untuk x lebih dari sama dengan 2, itu nanti nilai mutlak x min 2 akan bernilai x min 2, tetap ya, tidak berubah. Nah, kemudian yang di sini tadinya awalnya itu min x plus 2 untuk x kurang dari 2. Nah, daerahnya kan awalnya dari sini ya, sampai sana dan seterusnya. Nah, tapi di sini itu ada daerah yang sudah dibatasi oleh x sama dengan min 1. Nah, jadinya di sini ya, ini bukan lagi kurang dari 2, tapi di sini diganti dengan min 1 karena di sini sudah dibatasi, ada garis yang baru ya. Dan yang di sini ini sudah ikut ke syarat tambahan ya. Syarat tambahan itu yang kedua ini. Nilai mutlak x min 2 itu sama dengan min x plus 2 untuk x-nya itu lebih dari sama dengan min 1 dan x kurang dari 2. Jadi yang dikotai ini adalah daerah ketiga ya, yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nanti pasti pertidaksamanya di sini, penyelesaiannya ada di daerah ini. Nah, kemudian untuk x plus nilai mutlak x plus 1 itu juga memiliki 3 syarat sekarang. Tadinya 2, sekarang menjadi 3. Yang berubah itu adalah hampir keseluruhan ya. Di sini syaratnya hampir keseluruhan berubah. Tadinya nilai mutlak x plus 1 sama dengan x plus 1 untuk x lebih dari sama dengan min 1. Tapi di sini berubah ya, untuk x lebih dari sama dengan 2 ya. Untuk x lebih dari sama dengan 2. Nah, kenapa bisa seperti ini? Coba kalian lihat di sini ya. X lebih dari sama dengan min 1, berarti kan dari min 1 ke kanan ya kan? Dari min 1 ke kanan. Nah, di sini berarti karena dari min 1 sampai 2 ini sudah daerah penyelesaian sendiri ya. Jadi yang di sini sudah tidak ikut lagi. Yang lebih dari min 1 ini lebih dispesifikan lagi, itu lebih dari sama dengan 2. Begitu juga untuk yang bawah. Kalau yang bawah ini tidak berubah ya. Yang berubah ada tambahan ini yang di tengah ini, syarat yang kedua. Itu adalah daerah penyelesaiannya ini ya. Mulai dari x lebih dari sama dengan 1, jadi min 1 ini masih boleh ya, sampai kurang dari 2. Kalau 2 nggak boleh karena di sini kurang dari. Nah, menentukan lebih dari atau kurang darinya itu dari mana? Nah, di sini daerah yang saya kasih kotak hijau ini ya, kita lihat ini 2 ke kiri atau 2 ke kanan ya. Untuk melihatnya, daerahnya itu dari 2 ke kiri atau 2 ke kanan. Kalau 2 ke kanan berarti kita nanti tandanya di sini bukan lebih dari sama dengan, tapi kurang di sini bukan kurang dari tapi lebih dari sama dengan. Tapi karena di sini daerah penyelesaiannya nanti adalah dari 2 ke kiri, nah berarti x-nya itu kurang dari 2 sesuai dengan yang ada di sini ya. Pokoknya kalian lihat saja polanya. Di paling atas pasti lebih dari sama dengan, yang tengah
itu X-nya di antara dua bilangan ya, tanda pertidaksamaan yang pertama itu kurang dari sama dengan tanda pertidaksamaan kedua kurang dari. Nah, jika langkah kalian benar, di sini nanti untuk masing-masing syarat itu syaratnya sama ya, cuma beda ini saja. Di belakangnya coba kalian lihat, ini pasti sama. X lebih dari sama dengan 2, X lebih dari sama dengan 2, X lebih dari sama dengan min 1, dan X kurang dari 2 sama, dan X kurang dari min 1 ya. Jadi ada tiga syarat. Jadi nanti kita mencari nilai X nya itu pasti ditemukan ada 3, tinggal kita pilih mana yang memenuhi syarat untuk dijadikan himpunan penyelesaian. Nah, selanjutnya ini soal dan syarat-syaratnya kita tulis lagi di sini supaya mudah ya. Langkah keempatnya adalah mencari nilai X dengan memperhatikan 3 syarat yang telah diperoleh di langkah 3. Nah, syarat yang pertama ya, lihat yang X lebih dari sama dengan 2. Jadi yang paling atas ya, untuk kedua nilai mutlak ini kalian lihat yang paling atas. Di sini yang X min 2, nilai mutlak X min 2 ketika X nya lebih dari 2 itu akan kita ganti dengan X min 2, dan X plus nilai mutlak X plus 1 ketika X lebih dari sama dengan 2 itu kita ganti dengan X plus 1, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan ini negatifnya dan buka kurungnya ya, sehingga menjadi seperti ini. X min 2 min X min 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita hitung dengan menggunakan perhitungan aljabar seperti biasa. Yang X dengan X, konstanta dengan konstanta, X dikurangi X, habis ya. Min 2 dikurangi 1 berarti min 3. Min 3 kurang dari sama dengan 0. Ini benar, tapi di sini variabel X nya hilang. Padahal dalam menentukan himpunan penyelesaian itu harus ditemukan X sama dengan, atau X kurang dari, atau X kurang dari sama dengan, dan sebagainya sesuai yang diminta di soal. Tapi di sini jawaban akhirnya itu tidak ada X-nya, berarti pasti tidak memenuhi ya. Kemudian syarat yang kedua, X-nya itu lebih dari sama dengan min 1 dan X kurang dari 2. Nah, untuk kedua-duanya ini kita lihat yang nomor 2 yang tengah ini, syarat yang tengah. Jadi X min 2 nya, nilai mutlak X min 2 kita ganti dengan X min 2, dan nilai mutlak X plus 1 kita ganti dengan yang ini, berarti X plus 1. Kemudian kita buka kurungnya sehingga menjadi min X plus 2 dikurangi X kurangi 1 kurang dari sama dengan 0 ya. Kemudian min X dikurangi X berarti min 2X plus 2 dikurangi 1 plus 1 berarti min 2X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah, karena di sini koefisien X-nya negatif, ini kita pindah ruas ke ruas kanan sehingga menjadi 1 kurang dari sama dengan 2X, sehingga X-nya akan kita peroleh 1/2. Nah, ini sangat memenuhi karena 1/2 ini berada di antara negatif 1 dan 2. Nah, jika masih ingin dilanjutkan ya, ini nanti pasti syarat yang ketiga tidak akan memenuhi. Karena kalau misalnya seperti ini ya, kalau misalnya seperti ini, itu syarat yang memenuhi itu pasti cuma syarat yang nomor 2. Kalau ada 2 nilai mutlak seperti ini, yang memenuhi pasti itu yang syarat nomor 2. Ingat ya, syarat nomor 2. Nomor 1 dan nomor 3 itu boleh tidak kalian cari, langsung saja kalian cari menggunakan syarat nomor 2. Karena penyelesaiannya pasti ada di sini. Ya. Di syarat yang kedua, yang diantaranya ini, pokoknya yang X-nya di tengah-tengah antara dua bilangan. Dan syarat ketiganya itu pasti tidak akan memenuhi. Coba kita cek. Nilai mutlak X min 2 itu kita ganti dengan min X plus 2 karena syaratnya X kurang dari min 1,
dan nilai mutlak X plus 1 kita ganti dengan min X min 1. Kemudian kita buka kurungnya sehingga menjadi min X plus 2 plus X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah ini lagi min X ditambah X, kan X nya habis, dan 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini apa namanya, 3 ini tidak kurang dari 0 ya, tidak sama dengan atau apalagi kurang dari 3, ini harusnya lebih dari 0. Ini pasti tidak memenuhi, dan X nya di sini tidak ada, jadi tidak ada X yang kita peroleh. Nah maka himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi untuk nilai mutlak X min 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak X plus 1 itu cuma satu saja penyelesaiannya, yaitu X sama dengan setengah ya. Jadi begitu langkahnya. Nah ini kembali lagi ke yang tadi ya, seperti yang tadi saya bilang, itu daerah penyelesaian kalau ada dua nilai mutlak seperti ini pasti yang ada di tengah-tengah ya. Jadi kalian cari saja nanti pakai syarat yang kedua, yang ini ya, yang syarat kedua ini juga menggunakan syarat yang kedua, karena daerah penyelesaiannya itu ada di kotak yang ini, di antara min 1 dan 2. Kalau kalian cari menggunakan syarat 1 dan syarat 3, itu kalian tidak akan mungkin menemukan nilai X yang memenuhi syarat, karena yang memenuhi cuma ada satu, yaitu di sini ya. Nah jadi itu tadi cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak yang ada dua nilai mutlaknya ya, seperti ini. Pokoknya kalian ikuti saja langkah-langkahnya, mulai dari menjabarkan nilai mutlaknya pada langkah pertama ya. Kemudian setelah dijabarkan seperti ini, kalian lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan syarat nilai X yang memenuhi kedua nilai mutlak dengan menggunakan garis bilangan ya. Kemudian langkah ketiga, menuliskan syarat yang baru ya. Setelah menuliskan syarat baru, untuk langkah selanjutnya kalian bisa langsung mencari ya, mencari nilai X yang memenuhi itu menggunakan syarat yang nomor 2 saja ya, supaya cepat. Untuk syarat nomor 1 dan syarat nomor 3 itu tidak harus kalian cari, jadi kalian langsung cari saja menggunakan syarat nomor 2 ya. Dengan catatan langkah 1 sampai 3 itu kalian benar ya. Kalau langkah 1 sampai 3 sudah dilakukan, itu kalian langkah keempatnya langsung saja menuju syarat yang kedua ya, syarat yang kedua untuk masing-masing ini. Berarti yang kedua ini ya, karena penyelesaiannya pasti berada di situ. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih.